Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku, ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, insyaallah kita hari ini akan meneruskan pelajaran tentang tahsin kita, yang mana kita sudah masuk di bab tentang hukum tentang nun mati dan juga tanwin. Di pertemuan pertama atau di materi yang pertama, kita membahas tentang pengantar dari ilmu tajwid. Masuk di dalamnya pembahasan tentang keutamaan mempelajari ilmu tajwid, keutamaan membaca Al-Quran, dan yang lain-lain. Kemudian di pertemuan yang kedua, kita membahas tentang makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf hijaiyah. Kemudian materi yang ketiga, kita masih meneruskan tentang makharijul huruf. Kemudian materi yang keempat, kita membahas tentang sifatul huruf, ya, atau karakter dari huruf hijaiyah. Kemudian pertemuan kelima ini, insyaallah kita akan membahas tentang hukum nun mati atau tanwin, yang mana ada hukum-hukum tajwid yang berkenaan tentang nun mati atau nun sukun atau nun mati dan juga tanwin. Jadi di dalam membaca Al-Quran akan kita dapati bahwa nun yang disukun atau tanwin itu ada dalam beberapa ayat, dan pengucapan nun mati atau tanwin ini berbeda-beda. Ada yang dibaca jelas, idhar, ya, kalau kita bahasa tajwidnya. Ada yang kita baca tidak jelas atau samar. Dan semua ini memang berkenaan tentang hukum ilmu tajwid, khusus membahas tentang nun mati atau tanwin. Materi tentang nun mati atau tanwin ini, nun sukun atau tanwin ini udah banyak dibahas, ya. Mungkin di pelajaran-pelajaran sekolah kita dulu juga sudah kita bahas tentang masalah ini. Tetapi untuk mimbabil murajaah, untuk mengulang saja, insyaallah saya akan menjelaskan beberapa poin tentang nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah. Baik, ada beberapa hukum. Yang pertama adalah tentang ada berapa hukum nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah. Yang pertama, ada hukum yang disebut dengan idhar halqi. Ini yang hukum yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya idgham. Kemudian yang ketiga, ada namanya iqlab. Yang keempat adalah ikhfa hakiki, ya. Jadi di dalam buku ini disebutkan ada 4.
ya di beberapa buku-buku yang lain ada yang membaginya idgham langsung dibagi, ada idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah, sehingga jumlahnya menjadi 5 ya. Tetapi di dalam buku ini dijelaskan bahwa hukum nun mati atau nun sukun yang bertemu dengan huruf hijaiyah atau tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah itu hukumnya ada 4. Kita mulai di pembagian yang pertama. Yang pertama dalam masalah hukum nun sukun dan juga tanwin adalah idhar halqi. Idhar itu artinya adalah jelas, sedangkan halqi ini artinya adalah tenggorokan. Apa maksudnya? Kata idhar secara bahasa artinya adalah jelas, sedangkan menurut istilah di dalam ilmu tajwid adalah pengucapan nun sukun atau tanwin yang sesuai dengan makhrajnya tanpa digunnahkan ketika bertemu dengan huruf halqiyah, huruf tenggorokan, yaitu ada 6 huruf: hamzah ha, ainun ha, ghin dan juga kha. Jadi ketika ada huruf hijaiyah, ada nun yang disukun atau ada tanwin kemudian bertemu dengan salah satu huruf hamzah ha, ain ha, ghin kha, maka nun tersebut dibaca jelas. Nun sukun atau nun matinya ini dibaca jelas. Ada beberapa contoh ya. Yang pertama adalah tanwin yang bertemu dengan hamzah. Ya, di sini ada contoh ainin aniyah. Ini membacanya. Ainin aniyah. Lihat ada ainin tanwin bertemu dengan hamzah a setelahnya. Maka suara nunnya yang disukun, tanwin itu sebenarnya ya suara nun yang disukun sama saja, itu membacanya jelas. Ainin aniyah. Tidak boleh dibaca ainin, nggak boleh. Harus dibaca jelas, langsung sambung suaranya ya. Ainin aniyah. Kemudian yang nun mati yang bertemu hamzah adalah man amana. Ya, tidak boleh dibaca man, tidak boleh didengungkan suara nunnya, makanya membacanya langsung man amana, gitu, seperti itu. Wayan auna. Kalau yang contohnya ha, fariqan hada. Ya, yang ketemu dengan nun mati min had. Yanhauna. Nun mati bertemu dengan atau nun sukun yang bertemu dengan ha. Kemudian yang ain, contohnya fi jannatin aliyah. Nggak boleh dibaca fi jannatin, nggak boleh didengungkan suara nunnya, jadi langsung fi jannatin aliyah min ilmin an'amta. Nah, ini nggak boleh nih dibaca an'amta, nggak boleh ditahan seperti itu, harus langsung an'amta, an'amta, gitu ya bacanya. Kemudian kalau yang contohnya ha, alimun hakim min hasanah yanhituna
azizun ghafur. Ini contohnya ghin. Min ghillin fasayunghiduna yawma idin khashi'ah. Contohnya kha. Min khairin wal munkhaniqatu. Nah, ini ketika ada nun mati atau tanwin kemudian bertemu dengan huruf halqi, huruf yang keluar dari tenggorokan, 6 huruf ini, maka suara nun yang disukun atau suara tanwin, ya, tanwin juga suaranya juga sama, nun yang disukun, maka membacanya itu jelas, ya, bisa difahami, ya. Kemudian hukum yang kedua adalah idgham. Apa itu idgham? Idgham secara bahasa mempunyai arti memasukkan. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid adalah pengucapan nun sukun atau tanwin secara lebur ketika bertemu dengan huruf-huruf idgham, atau pengucapan 2 huruf seperti 1 huruf yang ditasydidkan. Idgham terbagi menjadi 2. Ada idgham yang harus digunnahkan, namanya idgham bi gunnah, idgham yang harus didengungkan. Ada idgham bila gunnah, idgham yang tidak boleh didengungkan. Baik, kalau ada nun mati atau nun sukun tanwin bertemu dengan huruf idgham bi gunnah, maka harus dibaca dengung dan juga dimasukkan suara nunnya, melebur suara nunnya dengan huruf setelah nun. Apa saja huruf idgham bi gunnah? Ada 4. Yang pertama adalah ya, yang kedua adalah nun, yang ketiga adalah mim, dan yang keempat adalah waw. Ketika ada nun mati, nun sukun bertemu dengan atau tanwin bertemu dengan 4 huruf ini, maka nun, suara nunnya itu dilebur dengan huruf setelahnya, kemudian bersamaan dengan suara dengung. Bagaimana contohnya? Yang pertama, nun yang bertemu dengan ya. Faman ya'mal, perhatikan, faman ya'mal. Jadi tidak dibaca faman ya'mal, nggak bisa, nggak boleh. Suara nunnya harus melebur dengan suara ya. Ya, jadi masuk suaranya langsung ke ya. Faman ya'mal. Dan biasanya kesalahan qari atau kesalahan orang yang membaca Al-Quran ini kurang didengungkan, ya. Faman ya'mal. Berapa lama didengungkannya? Sebenarnya kalau kita baca di beberapa buku dalam ilmu tajwid, membaca idgham itu minimal 2 harokat, ya. Dan panjang maksimalnya yang penting nggak terlalu berlebihan saja. Makanya ada sebagian qari yang ketika membaca idgham itu biasanya dipakai untuk mengayun-ayunkan suaranya, mendayuh-dayuhkan suaranya, ya. Ini hukum dari dengung, ya. Makanya jangan tergesa-gesa, jangan famay ya'mal, itu baru idghamnya saja, baru memasukkan atau meleburkan nun ke ya. Famay ya'mal harus bukan hanya dilebur suaranya, tetapi juga harus disertai dengan dengung. Maka membacanya famay ya'mal, ya, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, ketemu dengan nun
min ni'matin, min ni'matin. Contoh yang ketiga, adzabum muqim. Contoh yang terakhir, yauma idzin wahiyah. Ini semuanya contoh idgham bi gunnah. Suara nun diidghamkan, dileburkan kepada suara setelahnya, kemudian ditahan suara tersebut sehingga suara tersebut menjadi suara yang gunnah, ya. Baik. Setelahnya adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ini memasukkan suara nun ke huruf idgham bila gunnah, tetapi tidak disertai dengan dengung. Apa saja huruf idgham bila gunnah? Ada dua. Yang pertama adalah huruf lam dan yang kedua adalah huruf ra. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau huruf ra, maka nun atau tanwinnya ini masuk kepada huruf setelahnya tetapi tidak bersamaan dengan dengung. Bagaimana contohnya? Contohnya ketika nun sukun bertemu dengan lam, milladunhu, bacanya milladunhu, nggak boleh dibaca min ladunhu, nggak boleh. Atau dibaca milladunhu, berarti itu ada nanti ada idghamnya, ada dengungnya, padahal nggak boleh ada dengungnya. Harus hanya dimasukkan saja langsung dibaca milladunhu. Contoh yang kedua, mirrabbihim, mirrabbihim, nggak boleh mirrabbihim, nggak boleh diidghamkan, nggak boleh didengungkan suaranya. Ya, ini contoh tentang idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Baik, ada beberapa contoh saya ingin membacakannya. Contoh idgham bila idgham bi gunnahnya dulu. Idgham bi gunnah yang nun sukun, ayyadriba faman nakatha mim mashhadin min waliin. Nah, ini contoh-contohnya. Kalau yang tanwin, khairan yarah yawma idin na'imah sururum marfu'ah sinatu wala naum. Kalau yang idgham bila gunnah yang nun sukunnya dulu, alam illa bithum min rahiqin fa irja'aka. Kalau yang tanwinnya, khairul lakum malal lubada ghafurur rahim qaumal ludda. Ini cara membaca idgham, ya. Jadi ada dua, ada idgham bi gunnah dengan dengung, ada idgham bila gunnah yaitu tanpa dengung. Nah, ada pengecualian di dalam hukum idgham, yaitu ketika nun yang disukun ini bertemu dengan huruf idgham tetapi berada pada satu kalimat. Kalau antum perhatikan di contoh-contohnya, itu nun yang disukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf idgham itu di luar kalimat. Lalu bagaimana ketika satu kalimat, maka hukumnya berubah menjadi idhar, ya. Dan ini bacaan ini hanya ada 4
di dalam Al-Quran. Jadi cukup diingat-ingat saja. Nah, ada 4 model yang ada di dalam Quran tentang bacaan pengecualian, ya, pengecualian dari idgham. Yang pertama adalah ketika kita membaca kata dunya. Di situ ada nun yang disukun, nun yang disukun bertemu dengan ya. Kita nggak boleh membacanya duya, nggak boleh. Kita harus membacanya idhar, jelas suara nunnya. Dunya. Nah, ini termasuk pengecualian. Jadi kalau kita lewat dalam membaca Al-Quran, di Quran ada kata-kata dunya, ini membacanya adalah dengan mengidharkan atau dengan menjelaskan suara nunnya. Yang kedua adalah kata bunyanun. Nah, ini juga nggak boleh dibaca buyanun, harus jelas suara nunnya. Bunyanun, qinwanun, sinwanun. Nah, ini beberapa contoh pengecualian dari huruf dari idgham. Ini pengecualian ketika berada pada satu kata, maka dia dibaca dengan bacaan idhar atau dibaca dengan bacaan jelas. Baik, selanjutnya hukum yang ketiga ini adalah hukum yang disebut dengan iqlab. Apa itu iqlab? Iqlab secara bahasa artinya adalah mengubah. Sedangkan secara istilah yang disebut dengan iqlab adalah pengucapan nun yang sukun atau tanwin yang berubah menjadi mim ketika bertemu dengan huruf ba dan disertai dengan gunnah atau dengun. Sebagian ulama menambahkan ikhfa, yakni suara mim terdengar samar karena kedua bibir yang tidak merapat secara sempurna. Hal ini bisa dilihat di contohnya. Yang pertama adalah nun yang disukun dulu yang bertemu dengan ba. Jadi kalau huruf iqlab itu cuma satu, ba doang. Ya, tadi kan kalau kita bicara huruf hukum idhar ada 6. Hamzah, ha, hamzah, ha, ain, kha, dan ghin. Kemudian huruf idgham bi gunnah ada ya, kemudian nun, kemudian mim, kemudian waw. Sedangkan huruf idgham bila gunnah ada 2, yaitu huruf lam dan huruf ra. Dan iqlab cuma 1, yaitu huruf ba saja. Jadi ketika ada nun mati atau tanwin kemudian bertemu dengan huruf ba, maka dia dibaca iqlab. Apa maksudnya dibaca iqlab? Suara nun atau suara tanwin ini berubah menjadi suara mim. Ya, sebagian ulama mengatakan tidak sepenuhnya menjadi mim yang jelas, tetapi mim, suara mim yang disertai dengan ikhfa, ya, ikhfa yang mana cara membacanya adalah dengan tidak merapatkan bibir. Saya kasih contoh saja biar jelas. Jadi ada 2 cara membaca iqlab. Yang pertama adalah membaca nunnya ini dengan menggantinya dengan suara mim. Contoh, amburika, jelas nih. Harusnya kan anburika, harusnya. Kalau kita idharkan, kalau kita jelaskan, karena ini masuk hukum ikhfa, hukum iqlab,
maka membacanya diganti dengan suara mim. Amburika. Yang kedua, yambu'a. Yang contohnya tanwin, min saba'in binaba, sami'un basir. Ini kalau kita membaca versi yang pertama, yaitu membaca dengan mengganti nun yang disukun atau tanwin dengan suara mim. Amburika, jadi mim suaranya. Nah, cara yang kedua adalah dengan menyamarkan mim. Bagaimana cara menyamarkan huruf mim? Nah, kalau kita membaca versi yang pertama dengan menjelaskan huruf mim, maka mulut kita tertutup rapat. Amburika. Tetapi ketika kita baca dengan ikhfa, maka mulut kita agak terbuka tapi sedikit saja. Para guru-guru kita menjelaskan hanya sebesar satu kertas. Ya, kecil sekali mulut kita terbukanya. Bagaimana cara membacanya? Didengarkan. Suaranya seperti itu jadinya. Amburika. Jadi tidak suara mim yang jelas, tapi mim yang samar. Cara menyamarkan huruf mim ya dengan tidak menutup mulut dengan sempurna. Itu teorinya. Saya ulangi, cara membaca yang pertama mengganti nun yang disukun dengan mim. Amburika. Kalau kita baca versi yang kedua, amburika. Nah, semoga bisa didengar perbedaannya. Tapi yang jelas bacaan yang pertama itu menutup rapat bibir. Bacaan yang kedua itu agak merenggangkan dengan hanya jarak renggangnya hanya sekitar satu kertas saja, tipis sekali. Kemudian yang terakhir adalah huruf ikhfa. Ikhfa biasa disebut dengan ikhfa hakiki. Ya. Ikhfa secara bahasa artinya adalah menutupi. Sedangkan menurut istilah yang disebut dengan ikhfa adalah pengucapan nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Ini hurufnya agak banyak, ada 15 hurufnya ya. Memiliki sifat antara idhar dan idgham dengan disertai gunnah. Kalau kita baca idgham berarti membaca dengan melebur suara nun masuk ke dalam huruf idgham, ya, nun, mim, waw. Ini kalau idgham. Kalau idhar, suara nun atau tanwin, yang nun sukun atau tanwin ini jelas. Jadi kalau idgham melebur, kalau idhar itu jelas. Nah, ikhfa bagaimana? Ikhfa itu diantara keduanya, tidak melebur tetapi juga tidak jelas. Ya. Makanya kalau ada orang nggak jelas, panggil saja dengan sebutan ikhfa. Ikhfa kamu, ya, nggak jelas kamu. Memang ikhfa itu secara pengertiannya adalah membaca nun yang disukun atau tanwin antara bacaan idhar dan juga antara bacaan idgham. Dia tidak dibaca jelas nunnya, tetapi juga tidak dileburkan, dimasukkan dengan huruf setelahnya. Baik.
Dan juga membacanya ini harus disertai dengan gunnah, dengan dengung. Ini ikhfa. Apa saja huruf ikhfa? Ada shad, dzal, tha, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, ta, za, fa, ta, dad, dan dha. Ini kalau kita mau ngafal, kita cukup hafalkan bait ini. Sif dhathana kam jada syakhsun qad sama tum tayyiban zid fi tuqan da' zalima. Nah, ini ada huruf yang di depan-depannya, sif, shad, dha, thana, tha, kam, kaf, dan seterusnya. Ya, tapi huruf-huruf ini adalah sebenarnya huruf selain huruf idhar, huruf idgham bi gunnah, huruf idgham bila gunnah, dan huruf iqlab. Itu langsung otomatis menjadi huruf ikhfa. Makanya jumlahnya banyak. Baik. Bagaimana cara membacanya? Saya akan bacakan. Yang pertama huruf shad. Perhatikan. Cara membacanya, ketika ada tanwin dulu. Qa'an sofa min siyamin. Coba, kalau kita baca idhar, berarti bacanya adalah min siyamin. Ini idhar. Kalau kita baca idgham, misyamin, misyamin, suara nun melebur dengan huruf shad. Nah, ikhfa itu antara idhar dan juga idgham. Membacanya jadinya samar. Bukan min, tapi juga bukan mis. Tapi apa? Min siyamin fansurna. Kalau yang contoh dzal, silsilatin zar'uha min dzikrin a'anzartahum ma sajjaja min thamaratin mansura. Sedikit penjelasan saja. Jadi kalau kita membaca nunnya itu suara samarnya biar kelihatan samar itu harus dibaca di makharijul hurufnya. Bagaimana maksudnya? Gini. Ketika kita membaca huruf shad yang makharijul hurufnya ada di ujung lidah, maka suara dengungnya ini harus sudah mulut kita berada pada huruf shad. Jadi membacanya adalah min siyamin. Gak boleh atau salah ketika kita membaca min siyamin. Perhatikan, min. Kalau suara ng, min, itu untuk ikhfa-nya qaf dan kaf, karena memang mereka berada makharijul hurufnya di pangkal lidah. Nah, kadang kebanyakan dari kita kalau ngajarin dulu ketika kita kecil diajar ngaji, yang penting suara ng. Tidak. Suara samarnya ini harus muncul dari makharijul hurufnya. Maka kalau kita nggak ngerti makharijul hurufnya, maka suara ikhfa-nya sama semuanya. Padahal suara ikhfa kalau kita perhatikan setiap huruf berbeda. Contoh, kalau yang shad min siyamin, kalau dzal min dzikrin, beda. Karena dengung suara samarnya ini muncul dari makharijul hurufnya. Inilah susahnya huruf membaca ikhfa. Ya. Contohnya tha di ujung lidah juga. Min thamaratin. Jadi suara
dengungnya ini ada di ujung lidah kita. Nah, yang kaf, contoh yang kaf ini membacanya NG karena memang makhrijul hurufnya ada di pangkal lidah. Contohnya yauman kana, ya, yauman kana, itu membacanya. Kalau yang jim ada di tengah lidah makhrijul hurufnya membacanya seperti ini. Sabran jamila, sabran jamila. Jadi bukan sabran, tapi sabran jamila. Intinya adalah suara dengungnya itu berada di makhrijul hurufnya. Ya, contoh lagi shin. Saya baca satu-satu saja. Ghafurun syakur. Yang qaf aliman qadira. Yang sin qawlan sadida. Jangan lupa kita membacanya dengan mendengungkan suaranya, ya. Jadi jangan langsung qawlan sadida. Nah, ini nggak boleh. Kadang kita tergesa-gesa membacanya. Qinwanun daniyah qauman taghin yawma idin zurqa khalidan fiha jannatun tajri qauman dhillan zalila. Jadi intinya membaca samarnya ini berada di makhrijul hurufnya. Baik, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Jadi nanti ada latihannya, dibaca sendiri di rumah. Ya, ala kulli hal, hukum nun mati atau tanwin itu ada 4. Yang pertama adalah idhar, yaitu ketika nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan hamzah ha, ain ha, ghin dan kha, lalu dibaca jelas suara nun yang disukun atau tanwinnya. Yang kedua adalah idgham, ya, idgham ini ada 2, ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Kalau idgham bi gunnah dibaca masuk suara nun ke huruf setelahnya disertai dengan dengung. Ada 4 hurufnya, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Kemudian ada idgham bila gunnah, memasukkan suara nun ke huruf setelahnya tapi tidak disertai dengan dengung. Namanya idgham bila gunnah, hurufnya ada 2, yaitu huruf lam dan juga huruf ra. Sedangkan hukum yang ketiga adalah iqlab, ya, yaitu ketika ada nun yang disukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka suara nunnya ini diganti dengan suara mim, maka namanya iqlab, ya. Atau suara mimnya ini bisa dibaca jelas atau dibaca dengan samar. Bagaimana cara membacanya dengan samar? Dengan tidak merekatkan bibir kita. Nah, ini iqlab. Dan yang terakhir, hukum nun sukun atau tanwin adalah iqlab, adalah ikhfa, yaitu ketika bertemu dengan 15 huruf ikhfa yang terkumpul dalam sebuah bait. Sifdatana kam jada syakhsun qad sama tum tayyiban zid fi tukun dhalima. Ini beberapa hukum tajwid tentang nun sukun dan juga tanwin. Semoga bisa difahami. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.